Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Pita Lestari, NIM E21154010025 dari tingkat 2B Program Studi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan membahas materi mengenai resusitasi bayi baru lahir atau BBL dengan dosen pengampu Ibu Sri Susilawati SSTMK, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Keterampilan Asuhan Kebidanan, Persalinan dan Bayi Baru Lahir atau BBL. Kasusnya yaitu seorang bayi baru lahir di TPMB, tidak menangis, kulit kebiruan, dan napas menggap-menggap. Maka diagnosa untuk bayi tersebut yaitu aspiksia. Aspiksia pada bayi baru lahir dikenal juga dengan aspiksia perinatal atau neonatrum. Kondisi ini terjadi ketika bayi kekurangan oksigen sebelum, selama, dan setelah proses persalinan. Tanpa asupan oksigen yang cukup, jaringan dan organ tubuh bayi akan mengalami kerusakan. Nah, tindakan selanjutnya yang harus dilakukan bidan yaitu tindakan khususnya yaitu bidan melakukan resusitasi, yaitu bidan melakukan pemotongan tali pusat segera setelah bayi lahir, kemudian mencegah kehilangan panas termasuk menyiapkan tempat yang kering dan hangat untuk melakukan pertolongan. Kemudian memposisikan bayi dengan baik, kepala bayi setengah tengadah atau sedikit ekstensi atau mengganjal bayi dengan kain. Kemudian bersihkan jalan napas dengan alat penghisap yang tersedia seperti dili. Kemudian bungkus bayi dengan selimut bersih dan kering. Lakukan rangsangan taktil dengan menepuk punggung dan kaki. Letakkan kembali pada bayi posisi yang benar. Kemudian nilai usaha nafas, frekuensi denyut jantung, dan warna kulit. Kemudian lakukan ventilasi dengan tekanan positif atau VTP dengan menggunakan ambubeg sebanyak 20 kali dalam 30 detik sampai bayi dapat bernapas spontan dan frekuensi jantung lebih dari 100 kali per menit. Kemudian untuk tindakan selanjutnya yaitu hentikan ventilasi dan nilai kembali napas tiap 30 detik. Jika tindakan ventilasi tekanan positif berhasil, hentikan ventilasi dan berikan asuhan pasca resusitasi. Melakukan perawatan tali pusat, memberikan salep mata, injeksi vitamin K, melakukan pemeriksaan fisik, berikan imunisasi hepatitis B 0,5 mili intramuskuler di paha kanan anterolateral kira-kira 1-2 jam setelah pemberian vitamin K1. Kemudian jika bayi tidak bernapas spontan sesudah 2 menit resusitasi, siapkan rujukan nilai denyut jantung. Kemudian observasi tanda-tanda vital tiap 15 menit sekali. Nah, kebutuhan bidan dalam melakukan tindakan. Yang pertama tentu saja persiapan bidan harus selalu diperhatikan, yaitu yang pertama ada memakai alat pelindung diri seperti celemek, plastik, sepatu yang tertutup. Kemudian lepaskan perhiasan seperti cincin, gelang, jam tangan, dan perhiasan lainnya. Kemudian cuci tangan dengan air mengalir. Kemudian untuk persiapan tempat bersalin dan ruang resusitasi. Kemudian gunakan ruangan yang hangat dan terang agar nyaman untuk digunakan. Kemudian persiapan alat. Yang pertama yaitu ada dua helai kain atau handuk, bahan ganjal bahu bayi. Bahan ganjal dapat berupa kain, kaos, selendang, handuk kecil digulung 5 cm dan mudah disesuaikan untuk mengatur posisi kepala bayi. Alat penghisap lendir atau dili atau bola karet. Kemudian tabung atau sungkup atau balon atau sungkup neonatal. Kotak alat resusitasi, jam untuk pencatat waktu, dan sarung tangan. Kemudian yaitu teknik resusitasi bayi baru lahir atau BBL. Poin yang pertama yaitu memastikan jalan napas terbuka atau yang disebut dengan airway. Bisa dilihat di sini ada gambarnya, yaitu meletakkan bayi dalam posisi yang benar. Menghisap mulut kemudian hidup, kemudian bila perlu masukkan ET untuk memastikan pernapasan terbuka. Kemudian langkah yang kedua memulai pernapasan, lakukan rangsangan taktil. Bila perlu, lakukan ventilasi tekanan positif atau VTP. Nah, ini adalah salah satu cara melakukan ventilasi tekanan positif dengan menggunakan balon sungkup. Kemudian mempertahankan sirkulasi darah atau circulation. Rangsang dan pertahankan sirkulasi darah dengan cara kompres dada atau bila perlu menggunakan obat-obatan. Mungkin materi yang sudah saya sampaikan sudah cukup.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.